Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Serbu pasukan musuh. Kita pasti menang, sebab Tuhan bersama kita. Hai adik-adik, Kapten Kiki sekarang sedang memimpin perang melawan evil Satan yang jahat. Ayo, kita serbu markas mereka. Kita pukul mundur mereka. Nah, kalian semua mau kan membantu Kapten Kiki untuk melawan pasukan jahat? Karena kita semua adalah pasukan Tuhan yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan secara unity siang dan malam. Dan juga yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom prajurit Tuhan. Shalom. Sebentar lagi kita mau meninggikan Tuhan dengan suara kita. Sebelum itu, yuk kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Adik-adik tahu nggak? Doa itu seperti anak-anak panah yang melesat. Ayo kita siapkan anak panah doa kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo prajurit-prajurit Kristus, ini saatnya kita untuk masuk ke dalam peperangan. Sebagai pasukan doa, kita harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, sekarang angkat tangannya dan kita ikuti kakaknya menyembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Bapa,
kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Berkati ibadah online ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal lagi katakan adik-adik, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari adik-adik katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
pasukan evil setan mulai mundur. Ayo kita gempur mereka lebih sungguh-sungguh lagi melalui pujian pada Tuhan Yesus. Ayo semangat! Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Yuk yang siap puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi lagu ini dari awal. Lebih semangat ya adik-adik. Yuk, sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
informasi yang menarik nih buat kalian. Jadi, King's Kids membuka kesempatan buat kalian untuk tampil di ibadah online King Kids untuk memuliakan Tuhan. Performance apa aja yang bisa ditampilkan di ibadah online King Kids? Performance-nya itu bisa berdoa, membaca firman Tuhan, menari, memuji menyembah Tuhan. Pokoknya apa aja deh, yang penting kalian sungguh-sungguh. Kakak percaya kalau kalian rindu, kalian pasti bisa. Nanti, video yang dipilih akan ditampilkan di ibadah online King Kids selanjutnya. Siapa yang mau? Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik bisa hubungin Kak Lucy di nomor di bawah ini. Oke, sekarang sudah ada teman kita yang sudah siap menampilkan satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Kita ikuti sama-sama ya. Kasih tepuk tangan dong. Ayo prajurit Kristus, kita serang musuh dengan firman Tuhan. Mazmur 91 adalah ujung tombak kita untuk menyerang evil Satan. Ayo kita deklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang lantang ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Prajurit-prajurit Kristus, sekarang mari kita tenang sejenak. Kita mau berdoa buat bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Kita percaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Kita percaya Tuhan akan melawat bangsa Indonesia. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan,
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan berkat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, kami boleh mengikuti ibadah online King Kids minggu ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, belakangan ini kasus COVID di Indonesia sudah sangat parah. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kiranya Tuhan Kau pulihkan bangsa ini supaya kasus COVID kami bisa membaik. Kami mau berdoa Tuhan buat para pemimpin dan pemuka di negeri ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, ketegasan dalam mengambil keputusan, koordinasinya mereka Tuhan, mereka Kau berkati supaya bisa jelas dan lancar, supaya mereka bisa menangani COVID di Indonesia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para tim medis yang sekarang ini bekerja siang dan malam. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, kiranya semua fasilitas medis yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan segera sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Yesus tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kami mau berdoa juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang tinggal di rumah saja, buat para pelaku usaha, para pekerja, para murid, guru, kiranya Tuhan yang memelihara kesehatan mereka baik fisik maupun mental, biar di rumah saja Tuhan tetap pelihara, bahkan mereka bisa bertumbuh secara rohani. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu dan gereja bisa menjadi terang-Mu di masa-masa sulit ini. Biarlah kami bisa menyampaikan kabar baik buat orang-orang yang kehilangan pengharapan, buat orang-orang yang sakit, buat orang-orang yang putus asa. Ya Tuhan, kami ini adalah pekerja-pekerja-Mu, kiranya Engkau memakai kami untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita duduk sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, biar kita bisa melawan evil setan. Adik-adik jangan berisik ya, supaya evil setan gak tahu strategi baru kita untuk menyerang dia. Habis ini kita serbu dia lagi. Nah, yuk sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar? Ayo jawab apa? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya adik-adik. Apa kabar adik-adik? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di bulan ini masih ingat nggak adik-adik kita belajar tentang firman apa? Kemurahan, bukan, ketaatan ya. Nah, siapa nih yang udah belajar untuk taat buat bulan ini? Nah, hari ini kita belajar tentang ketaatan itu membawa kemenangan adik-adik. Nah, siapa di sini umat pemenang? Angkat tangan. Iya, kakak juga dong mau menjadi umat yang pemenang. Nah, kita hari ini mau belajar tentang ketaatan membawa kemenangan. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi daripada kami Tuhan, biarlah kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu setiap hari Tuhan.
Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Biarlah setiap yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini itu berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian? Yaitu Musa. Nah, ketika Musa meninggal, Musa digantikan oleh Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel. Yosua adalah orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan. Suatu hari adik-adik, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, aku akan memberikan kota Yeriko ke tanganmu, rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi engkau harus mengelilingi bersama prajurit-prajuritmu, mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari. Dan engkau harus menyuruh 7 imam membawa 7 sangkakala di depan tabut. Setelah hari ke-7, engkau harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Ketika 7 imam meniup sangkakala dengan panjang, engkau dan prajuritmu harus bersorak-sorai. Ketika bersorak-sorai, maka benteng kota itu akan runtuh." Yosua mendengarkan kata Tuhan adik-adik. Nah, dia mengitari sekali setiap hari selama 6 hari adik-adik kota Yeriko. Bayangin adik-adik, kota Yeriko itu kota yang luas, 4 hektar. Jadi 1 hari dia mengelilingi selama berapa kilometer? 4 kilometer. Kakak pernah loh jalan selama 4 km. Aduh, capek sekali adik-adik. Tapi apa? Yosua dan prajuritnya tidak pernah mengeluh. Dia berjalan adik-adik mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari adik-adik. Tapi adik-adik, tidak hanya mereka mengelilingi, tetapi mereka ditertawakan oleh prajurit-prajurit di Yeriko. Ngapain dia jalan mengelilingi kotaku? Mau apa dia? Cuma jalan aja mengelilingi setiap hari sekali selama 6 hari. Diketawain adik-adik. Tapi apa? Yosua dan prajurit-prajuritnya bangsa Israel tidak malu. Dia tetap melakukan, dia tetap taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia jalanin adik-adik selama 6 hari. Dan hari ini pada hari yang ke-7 adik-adik, Tuhan berkata apa? Ketika hari ke-7, Yosua dan bangsa Israel harus mengelilingi 7 kali. Ya, biasanya 1 hari aja 4 km. Ini berarti 28 km. Aduh, sakit banget kan kakinya. Tapi apa? Mereka tidak bersungut-sungut loh adik-adik. Tetap taat. Ketika mereka sudah mengelilingi selama 7 kali adik-adik, lalu Yosua bilang kepada 7 imamnya untuk meniup sangkakala dengan panjang. Sebelumnya dia bilang, jangan bersorak-sorai dulu, kalian diam dulu. Ketika saya bilang bersorak-sorai, barulah mereka harus bersorak-sorai. Mereka taat loh adik-adik. Ketika imam itu meniup trompetnya, tuturut, dengan panjang ya, tuturut, gitu. Lalu apa? Ayo kita bersorak-sorai. Hore! Sorak-sorai itu nggak hanya teriak loh adik-adik. Sorak-sorai itu ada dalam hati dengan melimpahkan sukacita. Hore! Ya kan? Dia bersorak-sorai semuanya. Bersorak-sorai. Lalu tiba-tiba tembok itu runtuh adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hanya mengelilingi loh. Mengelilingi sekali setiap hari selama 6 hari. Lalu apa? 7 kali
di hari yang ketujuh. Wah, 13 kali mengelilingi kota Yeriko. Tembok Yeriko akhirnya runtuh. Tidak cuma itu, runtuhnya ketika apa? Meniup sangkakala dengan panjang dan mereka bersorak-sorai. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tembok yang tingginya itu 14 meter adik-adik, tebalnya 6 meter. Semeter ini segini loh adik-adik, 1 meter, lalu 14 meter tingginya, lebar tebalnya 6 meter. Wow, bisa hancur. Itu adalah kuasa Tuhan Yesus adik-adik. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita diberi kemenangan. Dan Yosua mengalahkan kota Yeriko adik-adik. Kota Yeriko diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Yeay, tepuk tangan adik-adik. Luar biasa Tuhan kita ya. Apa kemenangan bangsa Israel adik-adik untuk menduduki kota Yeriko? Pertama apa? Dia mempunyai iman. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Dan kedua, taat. Yosua taat akan perintah Tuhan ketika disuruh mengelilingi kota Yeriko sekali sehari selama 6 hari adik-adik. Itu nggak mudah loh. Kadang 2 hari aja mungkin sudah Tuhan, 2 hari aja udah capek nih kakinya. Lagian ngapain sih keliling-kelilingin kota, kurang kerjaan aja, kenapa kita nggak langsung perang aja Tuhan, ya kan? Bisa begitu loh Yosua, bersungut-sungut mungkin. Tapi apa yang Yosua lakukan? Dia taat adik-adik, dia mendengarkan perintah Tuhan. Wah, luar biasa kan? Kita juga harus taat adik-adik. Ketika mungkin Tuhan memberikan kita di sini orang tua, kita harus taat kepada orang tua, kita harus taat kepada pemerintah. Kan sekarang lagi pandemi adik-adik, ketika pemerintah bilang jangan keluar rumah kalau tidak dalam keadaan terdesak, ya kan, nggak penting-penting banget. Adik-adik jangan keluar rumah, harus pakai masker, ya kan, cuci tangan sering-sering. Kita harus taat. Dan kita juga harus taat akan perintah Tuhan di dalam Alkitab adik-adik. Makanya kita harus baca Alkitab terus. Apa sih perintah Tuhan di dalam Alkitab? Menghormati orang tua, ya kan, harus mengasihi. Wah, banyak sekali adik-adik. Nah, apa adik-adik sudah melakukan semuanya itu? Kita mau nggak taat sama perintah Tuhan? Kita mau nggak denger-dengeran sama Tuhan seperti Yosua tadi? Kalau mau, kita akan menang apa? Mengalahkan daging kita adik-adik. Wah, mengalahkan apa? Mungkin kemarahan kita, ya kan? Daging itu kan marah, benci, dendam, ya kan, bersungut-sungut. Itu bisa kita kalahkan. Kita menang atas diri kita, ya kan? Nah, biarlah Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, kita menjadi umat pemenang adik-adik. Amin. Di sini siapa yang mau menjadi umat pemenang? Ya, angkat tangan. Kakak juga mau menjadi umat pemenang. Maka dari itu kita harus taat. Kita harus patuh kepada Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10d. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10d. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita taat adik-adik, kita akan diberi kemenangan. Nah, siapa di sini mau menjadi pemenang? Umat pemenang? Kakak juga mau. Yuk, kita mau bersatu dalam doa supaya kita diberi kekuatan, diberi keberanian untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang Yosua Bapa yang taat akan Engkau, yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau beri kemenangan Bapa. Kami juga mau Tuhan taat akan Engkau Bapa. Kami mau patuh tunduk kepada Engkau Tuhan Yesus, melakukan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau beri kami keberanian Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga beri kesehatan kepada kami Tuhan, kedua orang tua kami, bahkan keluarga besar kami Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Akhirnya kita menang teman-teman. Evil Satan sudah dikalahkan. Kita telah memenangkan peperangan ini. Nah, kita harus terus taat kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kita harus terus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Pasti Tuhan Yesus menyertai kita sampai kemenangan. Nah, sekarang Kapten Kiki mau kembali dulu ke markas. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus, Panglima kita, menyertai adik-adik semua. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan.